Di sebuah ruang meeting sebuah kantor, salah satu dindingnya rusak. Kemudian si manajer di kantor itu minta supaya salah satu anak buahnya memperbaiki dinding itu. Karena dalam 4 hari mereka akan kedatangan tamu penting dari sebuah perusahaan besar. 4 hari kemudian tamu itu datang dan si manajer mengundang tamu itu untuk meeting di ruang meeting tadi. Kemudian ketika dia lihat, ternyata dinding yang retak itu masih retak, masih rusak, belum diperbaiki sama sekali. Karyawan yang tadi dia minta untuk perbaiki dinding itu ternyata tidak mengerjakan tugasnya, sehingga manajer merasa tidak nyaman untuk melakukan meeting itu bersama tamu-tamu istimewa ini di ruang meeting tersebut. Pertanyaannya adalah, salah siapa? Untuk membentuk tim yang produktif, yang sanggup untuk melaksanakan tugasnya mencapai tujuannya, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah sang leader atau si pemimpin atau si manajer atau direktur itu harus merekrut orang yang tepat. Jadi langkah pertama adalah rekrutmen. Yang kedua, ia harus mengembangkan atau melatih timnya ini supaya punya skill yang cukup, punya skill yang baik untuk menjalankan tugasnya. Jadi yang kedua adalah training. Dan yang ketiga adalah monitoring. Jadi si pemimpin harus mampu untuk memonitor progres kerja dari anak buahnya. Jadi yang pertama adalah rekrutmen. Seorang pemimpin harus merekrut tim yang punya attitude yang baik atau sikap yang baik. Dan yang kedua adalah punya potensi yang bisa dikembangkan. Misalnya, kita adalah seorang pemimpin di bidang penjualan. Maka kita rekrut karyawan yang attitude-nya itu orangnya ramah, suka melayani, suka membantu, pintar bergaul. Jadi attitude yang positif itu artinya attitude yang positif dan tepat untuk kerja di bidang itu. Kalau kita punya departemen misalnya di bidang accounting atau finance, kita pilih orang yang attitude-nya positif di bidang finance, yaitu orangnya sabar, teliti. Oke. Yang kedua adalah potensi. Waktu merekrut orang, kita pastikan orang itu punya potensi yang nantinya bisa kita kembangkan menjadi skill yang dibutuhkan supaya dia bisa sukses di bidang pekerjaannya. Jadi kalau dia orang sales, seharusnya orang yang mau belajar untuk menguasai hal-hal teknis di bidang produk. Misalnya dia jual produk otomotif, ya orangnya seharusnya yang memang punya kemampuan untuk menguasai bidang otomotif. Kalau kita merekrut seorang tim penjualan misalnya di bidang makanan, maka dia pun harus punya kemampuan untuk menguasai hal-hal teknis di bidang makanan. Jadi ada 2 hal kunci yang menjadi perhatian kita dalam rekrut orang. Yang pertama adalah attitude atau sikap, dan yang kedua adalah potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian langkah yang kedua adalah pengembangan atau training atau pelatihan. Jadi seorang pemimpin harus merekrut orang yang baik dan juga harus melatih orang tersebut agar mereka memiliki kemampuan atau skill yang cukup, skill yang dibutuhkan untuk bisa berprestasi di bidang itu. Dan yang ketiga adalah monitoring. Jadi sesudah kita merekrut tim yang berkualitas dan kita mengembangkan mereka sehingga punya skill yang kita butuhkan, yang mereka butuhkan untuk sukses di pekerjaan itu, yang ketiga adalah kita harus pantau pekerjaan mereka. Progres mereka harus kita pantau harian, mingguan, sampai mencapai target di akhir bulan. Jadi kita perlu memantau kinerja mereka. Apakah mereka mencapai target harian? Kalau mereka tidak mencapai, apa penyebabnya? Apakah ada masalah di kompetensi atau di skill atau di motivasi kerja? Kemudian kita pantau target mingguan. Itu pun kita lihat apakah sudah mencapai target mingguan, dan kalau belum, apa masalahnya? Apakah ada masalah di motivasi atau di kompetensi? Kemudian kalau ternyata mereka mencapai target atau melebihi target, kita lihat juga apa penyebabnya. Apakah mereka motivasi kerjanya sedang tinggi atau kompetensi mereka di atas rata-rata, dan hal itu bisa menjadi pelajaran kita untuk mengembangkan anggota-anggota tim yang lain. Jadi ada 3 hal kunci yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan tim yang produktif, yaitu rekrutmen, yang kedua adalah training, dan yang ketiga adalah monitoring. Kalau kita sudah melakukan 3 hal itu selama berbulan-bulan atau bahkan sudah setahun lebih, tapi tim kita tidak produktif juga, masalahnya di mana? Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sebagai pemimpin. Karena untuk merekrut tim yang potensial, kita sendiri harus punya potensi dan kompetensi.
supaya kita bisa menilai apakah tim yang kita rekrut ini adalah orang-orang yang potensial. Dan kalau kita ingin melatih tim kita supaya menjadi tim unggulan, kita sendiri harus punya keterampilan itu yang bisa kita ajarkan kepada tim kita. Karena hanya orang yang jago kungfu yang bisa melatih kungfu. Jadi contohnya, Anda adalah seorang pemimpin penjualan. Anda ingin bentuk tim yang jago jualan. Anda sendiri harus jago jualan, supaya Anda punya skill, punya ilmu yang bisa Anda turunkan, supaya mereka pun punya skill seperti Anda. Dan yang terakhir adalah monitoring dari progres kerja mereka. Kalau kita punya kompetensi yang cukup, kita akan bisa melihat apakah progres ini sudah cukup baik atau tidak untuk keadaan pasar yang seperti ini. Dan kita bisa menganalisa penyebabnya dengan lebih baik, karena kita sendiri punya kemampuan di situ. Jadi, pemimpin yang kompeten akan mampu membentuk anak buah yang kompeten dan produktif. Selamat memimpin, saya Francisco Sirait dari Fast Consulting.